Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Shinfasyang Selasa 8 Maret 2022. Buddha yang memancarkan cahaya terang adalah Sang Maha Tersadarkan yang langka. Episode 1008. Orang yang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara, harus memadukan kewelas asihan dengan kebijaksanaan. Bodhisattva membangun ikrar agung dan mempraktikkan 4 batin tak terhingga. Menampakkan cahaya terang dari kemahawelas asihan, tanda istimewa yang tidak biasa, pasti seorang maha tersadarkan yang langka di dunia. Melihat naskah ini, sudah bisa paham. Orang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara. Orang yang berkebajikan besar, kita akan menyapa dengan sebutan demikian, saat kita sering melihat orang yang seperti demikian. Orang berkebajikan besar. Orang berkebajikan besar terdengar seakan setiap orang dapat menjadi orang berkebajikan besar. Setiap orang akan mendapat sebutan demikian. Orang berkebajikan besar. Sebenarnya, menjadi orang berkebajikan besar bukan demikian mudah. Ketika kita pertama kali menjadi anggota sangga, mulai melafalkan naskah sutra diri sendiri, orang berkebajikan besar, terimalah saya. Hari ini, saya yang bernama ... demikian dan demikian. Masih ingatkah orang berkebajikan besar? Ini adalah menggambarkan seseorang yang mewujudkan kebajikan luhur tertinggi dan tiada tara. Meski orang yang telah lengkap dan sempurna dalam segala praktiknya, yakni orang yang juga disebut agung tiada tara. Makhluk agung yang tiada tara, yakni Sang Bhagawan, yakni Sang Maha Sadar. Sang Maha Sadar adalah telah mengakumulasi berbagai praktik 6 paramita dengan puluhan ribu praktik yang sempurna. Barulah bisa disebut orang yang berkebajikan besar. Dahulu menggunakan sebutan orang berkebajikan besar hanya ditujukan bagi seseorang yang memiliki kebajikan yang sangat tinggi dan tiada tara. Namun saat ini kita memanggil seseorang sipolan yang berkebajikan besar. Seakan-akan berkebajikan besar itu sangat gampang. Namun itu tidak ada masalah, karena semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Kita juga selalu mengatakan, jika kita memanggilnya demikian dalam jangka waktu lama, maka itu akan menjadi kenyataan. Bila kita sering memanggil mereka dengan orang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara, bila sering disapa dengan sebutan demikian, mereka sendiri akan tahu. Ini adalah tanggung jawab yang mendasar. Ini yang harus kita lakukan. Hal mendasar ini adalah melakukan kebajikan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Orang berkebajikan besar atau makhluk agung yang tiada tara harus berpadu dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Batin harus berpadu dengan batin Buddha. Batin Buddha adalah batin maha welas asih. Sang Buddha adalah yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Oleh sebab itu, beliau membangkitkan cita kasih dan melatih kebijaksanaan. Ataupun membangkitkan welas asih dan melatih kebijaksanaan. Ini disebut penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Ini adalah orang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara. Adalah para Buddha dan Bodhisattva. Telah selaras dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Kewelas asihan dan kebijaksanaan mereka telah sempurna. Ini adalah alasan kenapa kita harus berlatih diri. Tahapan pelatihan diri mulai dari sekedar sebutan orang yang berkebajikan besar, hingga menjadi kenyataan orang yang berkebajikan besar, di mana sifat hakiki tata sungguh berpadu dengan sebutannya. Ini adalah orang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara. Tentu kita harus laras dengan welas asih dan melatih kebijaksanaan. Harus menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Prosesnya adalah dengan menapaki jalan bodhisattva. Maka dikatakan bodhisattva. Kita berharap untuk menjadi bodhisattva. Bodhisattva harus membangun ikrar agung, mempraktikkan 4 batin tak terhingga. Harus memulai dari 4 ikrar agung. Ini adalah ajaran yang sama dari para Buddha. Ikrar umum dari para Buddha. Setiap sosok Buddha harus melalui ini 4 ikrar agung.
Mempraktikkan 4 batin tak terhingga. 4 ikrar agung adalah melatih ke dalam diri sendiri membangun ikrar ini. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Tujuan dari pelatihan diri kita adalah menyelamatkan para makhluk yang tak terhingga. Para makhluk yang sangat banyak. Oleh karena itu, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Demi untuk menyelamatkan para makhluk hidup, maka kita harus melenyapkan kerisauan kita. Jika kita tidak melenyapkan kerisauan kita, bagaimana kita bisa masuk ke tengah orang banyak? Karena penderitaan bukan hanya secara materi. Penderitaan dari kemiskinan dan kesengsaraan. Penderitaan yang lebih menderita daripada penderitaan secara materi adalah menderita siksaan dalam tubuh dan batin, yaitu penderitaan dari kerisauan yang tidak dapat diurai. Inilah penderitaan dari penyakit batin. Sangat banyak. Ada banyak jenis penderitaan yang berbeda dalam hubungan antar manusia. Ada penderitaan atas asmara, musuh, benci, dendam yang tak dimengerti dan tak punya solusi. Penderitaan atas karma tak terhingga yang kita ciptakan. Ada banyak sekali jenisnya. Semua jenis penderitaan yang amat sangat banyak ini, jika disatukan, bisa disebut dengan satu sebutan, yaitu penderitaan akibat kegelapan batin dan kerisauan. Kegelapan batin dan noda batin para makhluk sangat banyak. Jadi kita tentu harus melenyapkan kerisauan kita. Setelah melenyapkan kerisauan kita, baru dapat menerima Buddha Dharma dan masuk ke dalam hati. Meskipun Buddha Dharma sangat mendalam, tapi kita tetap harus giat memohon Buddha Dharma. Tujuan kita dalam mencari Buddha Dharma adalah harus sampai mencapai kebuddhaan. Demikian baru bisa disebut sebagai praktisi ajaran Buddha. Sungguh, kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan, kita harus dengan sungguh hati mendengarkan Dharma. Kita harus benar-benar memahami Buddha Dharma sampai tuntas. Kita harus sepenuhnya melenyapkan segala kerisauan. Setelah melenyapkan kerisauan kita, masuk ke tengah orang banyak, maka tidak akan tercemar oleh kegelapan batin dan kerisauan. Selanjutnya, di tengah orang banyak, kita bisa memberi pengajaran kepada mereka sesuai kapasitas, sesuai kebutuhan dan kapasitas makhluk hidup. Kita membantu meringankan penderitaan mereka. Kemudian, setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma kepada mereka. Ini adalah praktisi ajaran Buddha. Mereka yang ingin mencapai kebuddhaan tentu harus membangun 4 ikrar agung. Bodhisattva membangkitkan tekad bodhisattva. Tujuannya adalah untuk mencapai jalan kebuddhaan. Dengan begini, ia harus terlebih dahulu membangun 4 ikrar agung. Ini harus dilakukan pada dirinya sendiri. 4 ikrar agung telah dibangun, mulai melatih diri tak boleh tanpa 4 batin tak terhingga. Untuk membangkitkan tekad luhur ini telah dibangkitkan. Ikrar agung telah dibangun. Tentu saja 4 batin tak terhingga harus dipraktikkan secara nyata. Ini adalah melatih keluar. Praktik keluar dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan kerelaan. Di tengah kerumunan orang banyak, tidak tega melihat para makhluk menderita, jadi berharap semua orang memperoleh kebahagiaan. Setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan, tidak mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Dengan demikian kita sudah tahu bersumbangsi seperti apa yang diperlukan. Bersumbangsi tanpa pamrih. Selama para makhluk bisa terbebas dari penderitaan, tidak mengharapkan kebahagiaan apapun untuk diri sendiri. Terus-menerus dengan satu pemikiran menuju jalan pencerahan. Praktik nyata dalam jalan pencerahan, tujuannya adalah mencapai kondisi kebuddhaan. Dalam proses ini, 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga adalah arah kita melatih ke dalam dan praktik nyata keluar yang menjadi tujuan penting kita. Maka, bersumbangsi tanpa pamrih. Dengan demikian, menurut urutan lakukan pelatihan diri. Dibutuhkan berapa lama untuk berlatih? Akhir-akhir ini sedang dibahas, tidak keluar dari topik ini. Buddha Mahabhisna Jinana Bibu dimulai dari sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Kehidupan demi kehidupan selalu menapaki jalan pencerahan, membina diri ke dalam dengan 4 ikrar agung.
mempraktikkan keluar dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan kerelaan. Dari waktu sebelum kalpa sebanyak butiran debu, beliau sudah berikrar. Kewelas asihan dan kebijaksanaan sudah terpadu. Ikrar dan praktik sudah berpadu. Jadi menampakkan cahaya terang dari kemahawelas asihan. Teringat saat Buddha Mahabhisna Jinana Bibu duduk di tempat pencapaian pencerahan. Sekali duduk adalah selama 10 kalpa kecil. Para dewa datang menjaga Bodhimanda dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Kemudian merenungkan, kewelas asihan dan kebijaksanaan pun berpadu. Cahaya terang dari kemahawelas asihan. Kewelas asihan dan kebajikan menciptakan berkah bagi orang banyak. Sangatlah indah cemerlang. Memahami dengan tuntas seperti sinar kristal batin yang murni. Cahaya ini mulai menyinari. Cahaya ini berasal dari penjuru timur, menyinari ke penjuru timur. Mulai terlihat cahaya di 10 penjuru. Seluruh istana Brahma merasakan cahaya ini berasal dari mana? Cahaya ini dengan cahaya yang biasanya sangatlah berbeda. Ini pasti ada sebabnya. Ingatkah akan naskah sutra sebelumnya? Sudah pasti ada sebabnya. Kalau bukan orang berkebajikan besar terlahir di alam surga, pastinya ada sosok Buddha yang muncul di dunia. Ini adalah pertanda keberuntungan. Inilah sebabnya semuanya dengan segera mencari ke arah sumber cahaya. Ini adalah maha kebijaksanaan, maha kewelas asihan. Cahaya terang, cahaya yang dipancarkan oleh sinar ladang batin yang terang. Oleh karena itu semuanya mencari cahaya. Pasti seorang maha tersadarkan yang langka di dunia yang memancarkan cahaya ini. Betul, maha tersadarkan yang berasal dari orang berkebajikan besar. Orang yang berkebajikan besar, makhluk agung yang tiada tara, yang datang dengan memadukan kewelas asihan dengan kebijaksanaan. Memulai dengan membangkitkan tekad dan membangun ikrar, serta menggenggam momen sekarang. Walaupun dikatakan kalpa sebanyak butiran debu. Betul, sebersih niat pikiran yang muncul ketika itu. Niat pikirannya pada seketika itu tidak pernah berubah selama kalpa sebanyak butiran debu. Niat membangun 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Beliau menggenggam momen yang ada sekarang juga dan dipertahankan untuk selama-lamanya. Sampai dengan sekarang, ini yang harus kita pertahankan setiap saat. Seperti ketika Buddha berada di dunia. Ada seorang praktisi Brahmana setelah Buddha mencapai pencerahan. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha didengar oleh praktisi Brahmana ini. Sehingga secara perlahan-lahan sudah memahami ajaran Sang Buddha tentang kesadaran, jauh melebihi ajaran Brahmana yang didapat dari pelatihan dirinya selama puluhan tahun. Maka walaupun dia seorang praktisi Brahmana, namun sangat hormat kepada Sang Buddha. Suatu hari, dia datang mendengarkan Dharma. Setelah selesai mendengarkan, Sang Buddha membabarkan Dharma, dia segera menggenggam kesempatan menuju ke hadapan Sang Buddha, bersujud dengan sangat tulus dan bertanya kepada Sang Buddha. Di masa yang akan datang, bagi orang yang melatih diri, berapa di antara mereka yang bisa mencapai kebudaan? Sang Buddha menjawab, kelak yang akan mencapai kebudaan adalah sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Praktisi Brahmana ini merasa sangat bahagia setelah mendengarkannya, kemudian bersujud dan meninggalkan persamuhan. Namun setelah keluar dari vihara, dalam perjalanan pulang, dia berpikir demikian. Yang kelak bisa mencapai kebudaan adalah sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Itu karena telah mendengarkan dan memahami Dharma. Dapat melatih diri sepanjang perjalanan hidup, lalu mencapai kebudaan. Sedangkan saya sekarang ini, entah sudah berapa lama, sekarang baru bisa ketemu dengan Sang Buddha. Kenapa saya tidak segera menggenggam momen saat ini juga? Saya sesungguhnya telah berkelana berapa lama dan tidak ketemu Sang Buddha. Dari dulu, telah ada berapa Buddha yang lahir di dunia? Saya juga tidak tahu. Saya rasa saya belum pernah bertemu dengan Buddha. Di masa yang akan datang, akan ada banyak Buddha yang akan lahir di dunia.
Jika saya sekarang dapat berlindung kepada Buddha Dharma, di masa depan masih akan ada banyak Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Jika saya sekarang tidak menggenggam kesempatan, maka saya tidak akan mendapat bagian dari demikian banyak butiran pasir Sungai Gangga yang kelak akan mencapai kebudaan. Saya sekarang harus segera memohon kepada Sang Buddha. Saya mau menjadi biksu. Di kehidupan ini sudah bisa ketemu masa Sang Buddha. Saya tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Dia segera berbalik arah dan kembali ke vihara. Kemudian berkata demikian kepada Buddha. Sang Bagawan, saya percaya bahwa kelak akan ada Buddha sebanyak butiran pasir Sungai Gangga. Kedepannya akan satu persatu mencapai kebudaan. Saya ingin bertanya kepada Buddha. Sebelumnya, sudah ada berapa banyak yang mencapai kebudaan? Buddha juga menjawabnya. Masa-masa sebelumnya, sudah ada sebanyak butiran pasir Sungai Gangga, Buddha yang tak terhingga yang terlahir ke dunia, yang sudah mencapai kebudaan di masa sebelumnya. Tekad Brahmana ini untuk menjadi seorang biksu semakin teguh. Di masa sebelumnya, para Buddha yang sudah lahir tidak terhingga jumlahnya. Sebanyak butiran pasir Sungai Gangga, sekian banyak orang yang telah mencapai kebudaan. Saya bahkan belum pernah bertemu dengan mereka. Berhubung di masa kini, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Buddha. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia kemudian bersikap anjali dengan sangat tulus menghadap Buddha dan berkata, Sang Bagawan, di masa sebelumnya sudah ada sebanyak butiran pasir Sungai Gangga. Jumlah Buddha yang terlahir ke dunia, saya bahkan masih belum pernah bertemu dengan mereka. Di masa yang akan datang, masih ada sebanyak butiran pasir Sungai Gangga, orang yang akan mencapai kebudaan. Jika saat ini saya tidak mulai melatih diri, masa yang akan datang ada para Buddha yang jumlahnya sebanyak butiran pasir Sungai Gangga. Saya mungkin juga tidak akan bertemu dengan mereka. Sang Buddha, umur saya sekarang sudah sangat tua. Terlebih pelatihan diri yang saya jalankan selama ini adalah pelatihan yang menyimpang. Pelatihan diri selama puluhan tahun ini, batinku ini masih sangat kebingungan. Tidak paham akan nilai kebenaran, masih penuh dengan kegelapan. Tidak bisa melihat jalan yang ada di depan. Saya tidak tahu harus bagaimana menapaki jalan saya di masa depan. Saya sudah sangat tua. Tetapi sejak Buddha mencapai kebudaan, saya telah mendengar Dharma berkali-kali. Setiap kali mendengarkan Dharma secara berulang-ulang, sepertinya saya memperoleh sangat banyak. Saya tahu bagaimana menapaki jalan di masa depan. Sayang sekali, saya sudah sangat tua. Bisakah Buddha menerima saya? Berilah saya kesempatan menjadi biksu, sehingga saya bisa fokus mendengarkan Dharma dari Buddha, mempraktikkan jalan pencerahan dari Buddha. Berharap akan ada kesempatan untuk mencapai kebudaan di masa depan. Sang Buddha sangat bersuka cita, berkata, Selamat datang biksu. Dengan demikian, bertambah satu lagi anggota sangga. Seorang praktisi Brahmana yang sudah tua, setelah dia menjadi seorang biksu, dia sangat giat bersemangat dan senantiasa melatih diri dengan tekun, dan juga telah banyak melenyapkan kegelapan batin dan kerisauan. Satu persatu telah dilenyapkan. Suatu ketika dalam kelompok biksu, Sang Buddha melihat praktisi Brahmana tua ini dalam kelompok biksu. Sangat berusaha keras dan bersungguh hati dalam melatih diri. Lalu Sang Buddha pun memujinya. Banyak biksu menoleh ke belakang melihat dia. Tentu saja, melatih diri harus dengan kesungguhan hati. Mereka bertanya kepadanya, Praktisi tua, bagaimana Anda melatih diri? Mengapa Anda bisa sedemikian cepat? Satu kata, mempelajari Dharma yang dipraktikkan oleh Buddha, membangkitkan tekad dan membangun ikrar 4 batin tak terhingga, 4 ikrar agung, bertekad dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, ke dalam mempraktikkan 4 ikrar agung, keluar mempraktikkan 4 batin tak terhingga. Ini adalah yang saya dengar. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Ikrar dalam batin saya adalah demikian. Setiap hari menggenggam momen saat ini, tanpa terputus. Ikrar untuk masa yang akan datang, dan pelatihan diri pada saat ini, semuanya demikian mendengarkan.
berbahagia di depan Buddha, membangkitkan tekad dan ikrar. Semuanya bersedia, berharap kedepannya juga bisa mencapai kebudaan. Di antara banyaknya butiran pasir Sungai Gangga, di antaranya juga ada saya. Ini adalah di masa Sang Buddha. Ada orang yang demikian giat, benar-benar menggenggam momen saat ini. Seketika itu juga mempraktikkan secara nyata 4 ikrar agung. Ke dalam mempraktikkan 4 ikrar agung adalah satu tekad. Kedepannya bisa mengembangkan welas asih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin untuk terjun ke masyarakat. Jika kita bisa demikian, sebenarnya orang ini juga adalah teladan buat kita. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, semua istana dari kita sekalian, terang benderang sebagaimana tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa sebabnya? Lebih baik kita sama-sama mencarinya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Sehingga cahaya terang benderang ini menyinari seluruh 10 penjuru. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kita baru saja membahas tentang jenis kebajikan ini. Dengan perpaduan welas asih dan kebijaksanaan, pikiran seperti ini memiliki cahaya yang murni. Cahaya pertama menyinari ke penjuru timur. Mulai dari ini, surga Brahma di 10 penjuru pun disinari cahaya. Semua dewa mencari sumber dari cahaya ini, datang dari 10 penjuru. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, pada ketika itu, para Raja Brahma dari 5 juta koti negeri beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi, bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat untuk menyelidiki tanda ini. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Pada saat itu, ada 5 juta koti negeri. Cahaya ini sinarnya memancar ke segala penjuru. Cahaya ini memiliki jangkauan yang sangat luas. 5 juta koti negeri. Negeri dari sungai Raja Brahma. Semuanya menerima cahaya ini. Raja Brahma bersama-sama mencari, semua berkumpul untuk mendiskusikannya. Semuanya saling mendekat. Dari mana datangnya cahaya ini? Mereka saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Apakah masih ingat? Kemarin kita sudah bahas tentang hal ini. Saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Sebenarnya dari mana sumber cahaya ini? Lihatlah, ini berasal dari Allah. Ini berasal dari arah barat. Jadi mereka bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat untuk mencari cahaya. Mereka tiba di tempat Buddha, memberi pujian hormat dan memberi persembahan. Pada ketika itu, para Raja Brahma dari 5 juta koti negeri beserta istana-istana mereka. Ini menjelaskan kalau mereka bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat untuk mencari cahaya. Mereka tiba di tempat Buddha, memberi pujian hormat dan memberi persembahan. Ini adalah istana Brahma di arah timur yang pergi ke barat untuk mencari dharma. Balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung dari para makhluk surgawi di alam berwujud, seluruh milik mereka dibawa bersama dengan mereka. Makanya dikatakan para Raja Brahma beserta istana-istana mereka, masing-masing menggunakan istananya sebagai persembahan kepada Buddha itu. Alam berwujud dan sungai Brahma adalah panjang usia. Para dewa yang pada dasarnya memiliki cahaya tubuh, usianya panjang dan kesenangannya luar biasa. Harinya panjang, cahaya terangnya juga panjang. Oleh karena itu masing-masing dari mereka, seluruh milik mereka dibawa bersama dengan mereka. Makanya dikatakan para Raja Brahma beserta istana-istana mereka. Mereka dan benda yang ada di dalam istana, manusia dan istana, semua menyertai dirinya. Semua benda itu akan mengikuti para dewa kemanapun, sehingga para dewa dapat menikmati berkah surgawi mereka. Jadi inilah kesenangan mereka. Istana Brahma dibawa serta bersama dengan mereka. Masing-masing menggunakan istananya sebagai persembahan kepada Buddha itu. Ini adalah semacam deskripsi, sebuah ekspresi. Segala sesuatu yang ada di dalam masing-masing istana melambangkan ketulusan hati mereka.
bersedia mempersembahkan jasmani dan batin, bukan hanya benda materi di luar tubuh. Seluruh jasmani dan batin semuanya juga dipersembahkan untuk mengekspresikan rasa hormat yang paling tulus. Oleh karena itu, masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi. Menggunakan jubah sebagai wadah untuk diisi bebungaan, diisi penuh dengan bunga-bunga menakjubkan dari alam surga. Seluruh barang yang hendak dibawa, seperti buntalan, selembar handuk, semuanya bisa dibungkus menjadi satu. Dia tidak membutuhkan tas. Dia datang dengan dirinya. Seakan menggunakan mesin yang hanya berputar sedikit dan mereka pun langsung tiba di tempat. Ini mengekspresikan para dewa, begitu timbul suatu niat hati, hendak pergi kemanapun mereka, bisa langsung tiba di sana dengan segala benda miliknya. Ini adalah surga Brahma di penjuru timur menuju ke penjuru barat. Seperti satu penjuru sudah bisa mengetahui 10 penjuru. Setiap penjuru adalah sama. Menggunakan jubah sebagai wadah untuk diisi bebungaan. Semua benda adalah wangi, sangat wangi. Semua benda materi sangat agung. Semua terbungkus di dalamnya, sudah ada di dalam. Semua benda yang berharga juga berada di dalamnya dan disimpan di sana. Di dalamnya banyak dupa yang sangat agung, bunga, semua peralatan. Bersama-sama pergi ke penjuru barat untuk menyelidiki tanda ini. Bersama benda-benda ini, menggunakan benda materi yang paling menghormat sebagai persembahan. Dibawa bersama dengan mereka menuju penjuru barat, dari penjuru timur menuju ke penjuru barat. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat untuk menyelidiki tanda ini. Cahaya Buddha sampai ke penjuru timur, mencari sumber cahaya. Kebenaran sejati itu, mereka pergi menuju penjuru barat untuk mencari tanda Dharma itu. Karena cahaya Sang Buddha sampai di penjuru timur. Penjuru timur menuju ke penjuru barat melihat ke arah sana. Sumber dari cahaya tersebut adalah suatu jalan kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah berasal dari penjuru barat. Ini menandakan cahaya tersebut adalah prinsip kebenaran. Itu adalah cahaya terang, suatu sinar. Melihat Buddha berada di Bodhimanda menuju ke penjuru barat. Telah melihat Sang Buddha di tempat pencapaian pencerahan. Barulah tahu kalau cahaya ini bukan disebabkan oleh lahirnya seorang berkebajikan besar di alam surga. Melihat Buddha berada di Bodhimanda, barulah tahu kalau cahaya ini bukan disebabkan oleh lahirnya seseorang berkebajikan besar di alam surga, melainkan cahaya dari Buddha yang muncul di dunia. Para Raja Dewa Brahma memiliki pemikiran demikian, makanya saling berdiskusi untuk menyelidikinya. Pada saat itu, ketika cahaya menyinari surga Brahma, perasaan semua orang pada saat itu, apakah karena lahirnya seorang berkebajikan besar, orang yang berperilaku kebajikan, orang yang melatih 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, memiliki kebajikan yang berlimpah, akan terlahir di surga? Mereka memiliki pemikiran demikian, merubah sebercik pikiran. Cahaya ini seharusnya bukanlah cahaya biasa, melainkan adalah cahaya dari Buddha yang muncul di dunia. Melihat Buddha, mereka memohon pengajaran Dharma dibandingkan dengan para makhluk dalam kegelapan, sebelumnya merasa terkejut atas kejadian tiba-tiba ini, ibarat terpisahnya langit dan bumi. Awalnya mengira karena ada orang yang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga. Setelahnya merubah pemikiran mencari mengikuti cahaya ini. Ternyata cahaya ini berasal dari Buddha yang muncul di dunia. Ini adalah para Raja Dewa Brahma memiliki pemikiran demikian. Ketika pemikiran mereka dirubah, sumber dari cahaya ini adalah pertanda istimewa, pertanda kemujuran. Ini adalah sumber cahaya yang dicari semua orang. Semua orang saling berdiskusi, maka semua orang bersama merenungkan. Bersama-sama sudah memiliki satu arah mencari ke penjuru barat, mengarah ke arah cahaya untuk mencari. Demikianlah mereka melihat Buddha. Telah sampai di Bodhimanda tempat Buddha duduk. Buddha sudah mulai terlihat oleh mereka. Semua orang membangkitkan hati yang tulus untuk memohon Dharma. Sebelumnya kita ada membahas. Melihat Buddha, mereka memohon pengajaran Dharma. Dibandingkan dengan para makhluk dalam kegelapan sebelumnya, merasa terkejut atas kejadian tiba-tiba ini,
ibarat terpisahnya langit dan bumi. Ini maksudnya adalah telah melihat Buddha duduk di Bodhimanda. Di tempat tersebut telah sempurna mencapai kebudaan. Cahaya ini bukan hanya menyinari alam surga Brahma, bukan hanya menyinari penjuru timur, juga ke segala penjuru. Atas maupun bawah juga disinari oleh cahaya ini. Timur, barat, selatan, utara, tenggara, timur laut, dan seterusnya. Demikian adalah 8 penjuru, ditambah dengan atas dan bawah. 10 penjuru ini semua dapat menerima sinar cahaya ini. Kalau menyinari ke bawah, itu adalah tempat yang gelap. Para makhluk dalam kegelapan di tempat yang gelap. Di sana mereka tidak bisa menemukan nilai kebenaran, tempat yang tidak bisa melihat cahaya. Setelah Sang Buddha mencapai kebudaan, cahaya ini sudah terpancar keluar. Prinsip kebenaran dari Sang Buddha, prinsip kebenaran sejati, tak ada yang bisa menghalangi. Ruang lainnya, tempat yang tidak bisa disinari oleh matahari dan bulan, tetap tak bisa menerima pancaran sinar, karena pada ruang ini terdapat penghalang, bukan karena ada perbedaan dari matahari dan bulan, karena di ruang ini ada benda yang menghalangi, jadi menutupi matahari, menutupi bulan, tapi nilai kebenaran tidak ada yang bisa menghalanginya, bisa membuat setiap orang mampu menerimanya, dewa dan manusia bisa menerimanya, neraka, alam hantu kelaparan, jika ada jalinan jodoh juga akan bisa menerimanya. Jadi nilai kebenaran ini pada dasarnya adalah tujuan utama Sang Buddha. 5 alam kehidupan, 4 jenis kelahiran, datang demi para makhluk ini. Kebenaran sejatinya adalah mencapai kebudaan adalah demi para makhluk. Jadi dikatakan, para makhluk dalam kegelapan merasa terkejut atas kejadian tiba-tiba ini, merasa sangat terkejut. Mengapa tiba-tiba terang? Ibarat terpisahnya langit dan bumi. Terpisahnya langit dan bumi, awan adalah langit, lumpur adalah bumi. Di tengah rawa, lalu ada awan melayang-layang di angkasa, begitu leluasa dan santai. Tanah lumpur adalah lumpur di rawa-rawa. Betapa kotornya. Kotoran masih tenggelam di tempat itu. Ini jaraknya adalah sangat jauh. Jadi disebut terpisahnya langit dan bumi. Perbedaan antara langit dan bumi berbeda sangat jauh. Ini karena cahaya dari Buddha menyinari tempat tersebut. Di mana cahaya Buddha menyinari, berarti prinsip kebenaran mencapai di tempat tersebut. Jika prinsip kebenaran tiba, maka akan ada harapan besar. Seperti sekarang di Nepal. Kita sudah ada sekelompok orang di sana. Ada Asosiasi Medis Internasional CECI, TIMA, telah mengirim dokter ke sana, dapat bekerja sama dengan dokter setempat. Bagaimana bekerja sama dengan para dokter ini untuk mengadakan pengobatan gratis, dan di kemudian hari dapat merawat masyarakat setempat. Asosiasi medis adalah para dokter. Hendak bagaimana membentuk asosiasi, merekrut dan mengajak orang yang memiliki tekad yang sama. Dokter baik yang memiliki tekad untuk membentuk asosiasi. Semua orang bersama-sama bersumbangsi untuk melayani orang yang miskin, sakit, dan menderita. Jadi sekarang ini dokter kita telah membentuk TIMA. Dr. Hong dari Kaohsiung pergi lagi ke sana. Walau telah pergi ke sana berkali-kali adalah untuk berinteraksi dengan para dokter ini. Ada juga misi pendidikan kepala sekolah Chu kita dari Kaohsiung, 2 perempuan kakak beradik. Saya merasa sepasang kakak beradik ini memiliki jalinan jodoh khusus. Karena lahir dari rahim yang sama, mereka adalah kembar. Keduanya sangat mirip. Mereka lahir dari rahim yang sama. Dari lahir, tumbuh besar bersama, bersamaan juga tekad arah dan tujuan adalah sama, memilih menjadi guru. Kedua guru ini bergabung dengan asosiasi guru CECI. Mereka berdua sangat percaya diri dan sangat positif. Selama 10-20 tahun, sudah lebih dari 20 tahun, tekad kedua kakak beradik ini sangat mirip. Tindakan serupa, perilaku juga sama. Keduanya berumur 40-an atau 50-an. Tidak ada juga yang lebih gemuk dari yang lain. 2 orang ini, jika yang satu menjadi gemuk, yang lain juga gemuk. Dan bila kurus juga akan kurus bersama. Saat saya melihat mereka berdua,
saya akan sering bertanya, Anda adalah kepala sekolah Cu atau guru Cu? Karena satu sebagai kepala sekolah, satu lagi sebagai guru. Kedua kakak beradik selalu bersama. Jika saya melihat mereka berdua, saya akan bertanya terlebih dahulu, Anda adalah kepala sekolah atau guru? Mereka berdua sangat serupa. Mirip sekali perilaku mereka. Suara saat berbicara juga sama. Kali ini ke Nepal, 4 hari yang lalu sudah tiba. 3 hari yang lalu, lusa kemarin saat sedang telekonferensi, saya bertanya kepadanya, kamu ini sebenarnya kepala sekolah atau guru? 2 kakak beradik pergi ke Nepal. Lihat, kalian sekarang sudah pergi ke beberapa sekolah. Setiap kali sampai di sebuah sekolah, mereka mengembangkan sekelompok asosiasi guru ini harus bagaimana mengajak para guru bagaimana dengan tekad yang sama untuk mendidik anak. Begitu dibicarakan, dibahas dengan sukacita. Satu demi persatu sekolah mereka pergi melihat. Ada yang sekolahnya benar-benar menderita tak terkira. Salah satu sekolah yang demikian, mereka menerima murid disabilitas. Daya pikir lemah. Pada dasarnya gedung sekolah sudah sangat sederhana, ditambah lagi gempa kali ini. Sehingga gedung yang berbahaya di sekolah mereka, ada beberapa telah tumbang. Mereka pergi ke sana, melihat guru-guru sedang menyayangi anak-anak. Kepala sekolah merasa sangat berterima kasih melihat insan suci dan para guru. Sebenarnya ini juga adalah sebuah jalinan jodoh. Awalnya pergi ke tempat itu, ke sekolah yang pertama, kita mengatakan kepada mereka, barang yang kami antarkan, struknya dan tanda terimanya, struknya harus diberikan kepada kita. Dia mengatakan, barang apa yang kalian antarkan? Kita bilang, saya mengirimkan barang ini, barang itu. Tidak ada, kami tidak menerimanya. Ternyata nama sekolahnya, kami salah mengejanya, sehingga mereka salah kirim ke tempat lain. Jadi bagaimana setelah salah kirim? Tetapi sekolah ini juga sangat memerlukan. Kepala sekolah juga sangat baik. Barang yang sudah salah kirim ada di mana? Segera pergi mencarinya. Untung tempat itu, kami sebenarnya tidak mencatat namanya. Dalam daftar nama kita, ternyata salah kirim. Sekolah itu lebih memerlukan. Tempat itu benar-benar dipenuhi oleh cinta kasihnya. Anak-anak semua di atas lantai, berbeda tingkatan kelas, semua berada di ruangan yang sama. Tetapi guru sangat penuh cinta kasih menjaganya. Mereka melihat insan suci, mengucapkan terima kasih kepada kita. Terima kasih, kalian telah mengirim begitu banyak barang. Kebetulan adalah yang sangat kami butuhkan. Jalinan jodoh demikian tak terbayangkan. Bahkan dalam pengiriman barang pun bisa kirim ke alamat yang beda. Untungnya adalah tidak salah kirim. Walaupun kirim ke sekolah yang salah, akan tetapi sekolah ini benar-benar memerlukan. Jika bukan salah kirim, kita juga tidak akan bertemu dengan sekolah ini. Singkat kata, jalinan jodoh sangat tak terbayangkan. Jalinan jodoh demikian, apakah ada menggenggam jalinan jodoh ini? Di depan telah disampaikan praktisi Brahmana itu. Praktisi Brahmana tua bertanya kepada Sang Buddha, pada masa mendatang akan ada berapa orang yang dapat mencapai kebudaan? Sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga yang tak terhingga jumlahnya. Waktu yang lama. Jika banyak praktisi, maka yang mencapai kebudaan akan banyak. Dia demikian berjalan keluar. Setelah berada di luar, dia kembali berpikir, mengapa saya lupa tanyakan pada masa lampau, ada berapa banyak orang yang telah mencapai kebudaan? Saya sekarang telah bertemu dengan Buddha. Apakah di masa mendatang, diri saya juga ada bagian untuk mencapai kebudaan? Segera berjalan kembali lagi. Lihatlah, ini adalah menggenggam jalinan jodoh pada saat seketika. Jalinan jodoh di Nepal, mungkin mereka juga memanfaatkan momen yang ada sekarang juga. Kita demikian mengirimkan barang. Kirim ke tempat yang salah, akan tetapi tempat ini yang paling memerlukan. Benar-benar jalinan jodoh yang tak terbayangkan. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati, manfaatkan momen yang ada sekarang juga, dan pertahankan untuk selama-lamanya. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.